Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 114. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lembah api yang terbakar terletak di pegunungan api yang terbakar pada bagian barat daya di wilayah tengah ini. Dan pegunungan itu sepenuhnya telah dibentuk oleh gunung Merapi yang sangat panas. Sepintas warnanya akan menjadi terlihat merah tua jika dilihat dari kejauhan. Beberapa puncak gunung Merapi akan selalu mengeluarkan asap putih yang pekat dan kadang-kadang juga ada beberapa lava yang merebes keluar dari dalam gunung Merapi. Tante Erni, pegunungan api yang terbakar ini memiliki reputasi yang cukup besar di seluruh wilayah tengah dan tentu saja alasannya adalah karena di dalamnya ada lembah api yang terbakar. Seseorang yang melatih doki di dalam tubuhnya dengan afinitas api, jika melakukan pelatihan di tempat ini, maka mereka akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Dan pegunungan api yang terbakar ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Tianhuang. Hanya dalam waktu setengah hari saja, Xiaoyan dan juga tetua Chihuo ini telah sampai di wilayah dari pegunungan api yang terbakar. Tatapan mata Xiaoyan melihat jauh di depan sana dengan perasaan yang cukup takjub. Sementara tetua Chihuo segera tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Saudara muda Xiaoyan, ini adalah pegunungan api yang terbakar dan merupakan markas besar dari lembah api yang terbakar." Pegunungan api yang terbakar ini sendiri dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun karena gunung Merapi Tante Erni meletus sepanjang tahun, maka energi yang ada di dalamnya benar-benar sangat keras. Jika seseorang ingin menyerapnya, maka mereka perlu memurnikan dulu kekerasan di dalam energi ini. Jika tidak, mungkin pikiran seseorang akan segera terpengaruh ketika berlatih dalam jangka waktu yang cukup lama. Mendengar penjelasan tersebut, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun Xiaoyan tidak perlu takut dengan kekerasan dari energi api yang ada di tempat ini. Di dalam tubuh Xiaoyan sendiri ada api surgawi yang telah melindunginya, dan itu akan bisa memurnikan segala jenis dari energi api. Tetua Chihuo kemudian kembali mengatakan, selain itu di tempat ini ada banyak binatang ajaib dan mereka merupakan binatang-binatang yang ganas yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Dan satu lagi, pegunungan api yang terbakar ini sangatlah luas, tidak ada habisnya. Bahkan lembah api yang terbakar saja belum menyelidiki beberapa tempat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, saudara muda Yan Xiao harus berhati-hati jika dirimu berjalan-jalan sendirian. Xiaoyan menanggukkan kedua tangannya sambil berkata, "Terima kasih banyak atas pengingatmu, Tetua Chihuo." Tetua Chihuo pun melambaikan tangannya, sementara burung api yang ada di bawah kakinya kini telah meningkatkan kecepatan yang berubah menjadi cahaya api melesat di langit. Segera setelah itu, memasuki pegunungan api yang terbakar. Di dalam tempat ini, jarang ada tanaman hijau yang terlihat, dan sebagian besar tempatnya berwarna merah. Bahkan sepetak rumput saja juga tidak ditemukan di tanah, karena tampaknya lingkungan yang ada di sekitar tempat ini memang cukup keras. Ketika memasuki pegunungan api yang terbakar, suhu di dalamnya juga telah meningkat secara signifikan. Namun hal itu tidak memberikan pengaruh apapun pada Xiaoyan dan juga tetua Chihuo. Oleh karenanya, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini. Tiba-tiba saja, tetua Chihuo mengeluarkan suara peluit dan burung api besar yang ada di bawahnya secara bertahap mengurangi kecepatan. Hal itu secara perlahan turun dari udara yang kemudian mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah ini. Xiaoyan dan juga tetua Chihuo, mereka berdua segera turun dari punggung burung api. Xiaoyan kemudian melihat di depan sana ada 2 buah gunung merah terang yang cukup megah, dan keduanya ini saling berdekatan. Ada sebuah tangga yang berkelok melengkung ke atas gunung itu. Namun tatapan mata dari Xiaoyan segera dibuat terkejut karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa di depan sana ada riak spasial yang cukup kuat. Jelas di balik riak spasial ini ada sebuah ruang yang cukup tersembunyi. Tetua Chihuo pun kemudian berkata, "Saudara muda Xiaoyan, tolong ikuti aku." Setelah mengatakan hal ini, tetua Chihuo memimpin jalan untuk menaiki tangga batu. Sementara Xiaoyan mengikuti di belakangnya dengan tatapan mata melihat sekeliling secara hati-hati. Sesaat kemudian langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga dan Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa di depannya ada sebuah dinding spasial.
dengan lembut. Xiaoyan menekan dinding spasial itu dengan tangannya. Namun kekuatan yang cukup mengejutkan tiba-tiba saja menghantam tangan dari Xiaoyan hingga membuatnya terasa cukup sakit. Hal itu membuat Xiaoyan segera mengatakan, benar-benar dinding spasial yang sangat kokoh. Tetua Cihuo hanya bisa tertawa, kemudian mengatakan, dinding spasial ini memang telah dikeraskan oleh kepala lebah selama beberapa generasi, dan ini bahkan mampu memblokir serangan dari seorang Dosun. Untuk seorang Dousong biasa tidak akan pernah bisa memecahkannya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, dinding spasial yang memblokir kekuatan dari seorang Dousun memang layak menjadi lembah api yang terbakar. Fondasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tetua Cihuo hanya bisa tertawa. Kemudian dia mengeluarkan token giok berwarna merah dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian meletakkan di dinding spasial. Sebuah riak energi yang cukup aneh tiba-tiba saja menyebar, dan hal itu langsung membuat dinding spasial secara otomatis terbuka. Tetua Cihuo kemudian mengatakan, saudara muda Xiaoyan, ayo kita masuk. Tetua Cihuo memimpin jalan untuk masuk, dan tubuhnya segera menghilang dengan cara yang cukup aneh ketika melangkah melalui dinding spasial ini. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, yang kemudian melangkahkan kakinya, dan secara perlahan dia juga telah menghilang di dalam dinding spasial. Ketika melewati dinding spasial itu, Xiaoyan menutup matanya, dan setelah berhasil keluar, Xiaoyan pun membuka mata. Kali ini, pemandangan yang ada di hadapan Xiaoyan benar-benar membuatnya sangat terkejut, yang tanpa sadar segera berkata, menciptakan dunia sendiri memang layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Ucapan dari Xiaoyan itu hanya membuat Tetua Cihuo tertawa. Dia melambaikan tangannya, kemudian mengatakan, ini tidak bisa dianggap sebagai menciptakan dunia sendiri, karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan seseorang yang berada di kelas Douseng. Namun tempat ini adalah sesuatu yang dibangun oleh generasi dari kepala suku lembah api yang terbakar, dan tempat ini hanya bisa dianggap sebagai utopia di antara gunung Merapi. Xiaoyan menyeringai, dan tangannya kini meraih udara kosong yang ada di hadapannya. Energi afinitas api yang ada di dalam tempat ini benar-benar padat jika dibandingkan dengan dunia luar sana. Namun kekerasan di dalamnya sebenarnya telah menghilang. Jelas hal ini sudah dimurnikan. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Samar-samar bisa merasakan ruang yang cukup terdistorsi. Jelas dia menyadari bahwa seluruh lembah api yang terbakar ini ditutupi oleh lapisan ruang terdistorsi, dan metode seperti ini mirip dengan Akademi Jianan bagian dalam. Tapi penghalang spasial ini sebenarnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Akademi Jianan bagian dalam. Ketika Xiaoyan sedang melakukan pengamatan, tiba-tiba saja Tetua Cihuo mengatakan, saudara muda Xiaoyan, mari tolong ikuti aku. Setelah itu, tubuhnya pun bergerak dan melangkah di udara yang kosong. Mereka akhirnya terbang menuju kedalaman dari lembah api yang terbakar. Pada saat Xiaoyan berjalan di langit, sebenarnya dia melewati sekumpulan orang yang merupakan murid-murid dari lembah api yang terbakar. Ekspresi di raut wajah mereka semuanya mengungkapkan sebuah keterkejutan ketika melihat Xiaoyan berjalan di udara, yang kemudian murid-murid dari lembah api ini pun segera mengatakan, orang itu sebenarnya berada di tahap Dousong, tapi kenapa dia terlihat sangat muda? Orang yang lainnya lalu menimpali, seharusnya beberapa senior memang dengan sengaja mengubah penampilannya supaya terlihat lebih muda. Dan aku pernah mendengar bahwa ada beberapa pil obat yang memiliki efek untuk meremajakan tubuh seseorang. Benar, orang itu seharusnya menggunakan pil obat. Namun jika usianya sebanding dengan wajahnya yang sangat muda, bukankah hal ini berarti orang tadi sebanding dengan Nona Woer? Iya, benar. Hanya satu orang abnormal seperti Nona Woer saja sudah cukup mengerikan, dan akan terlalu merepotkan jika ada lebih banyak dari mereka. Akhirnya Tetua Cihuo dan juga Xiaoyan telah sampai di sebuah aula yang cukup megah dari lembah api yang terbakar ini, dan aula itu dijaga dengan cukup ketat oleh beberapa murid yang kuat dari lembah api yang terbakar. Tetua Cihuo sambil melihat ke bagian dalam dari aula besar, dia pun mengatakan, sepertinya beberapa Grandmaster Alchemist mereka telah tiba. Xiaoyan mengangkat alisnya lalu bertanya, Tetua Cihuo, sebenarnya kepala lembahmu ini ingin menyempurnakan apa? Dan kenapa dia mengundang begitu banyak Grandmaster Alchemist? Tetua Cihuo hanya tersenyum kemudian menjelaskan, sebenarnya aku sendiri juga tidak terlalu tahu
namun tujuannya mengumpulkan banyak alkemis, hanya mencari satu atau dua orang yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika tidak terpilih, lembah api yang terbakar ini masih menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Saudara muda Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Xiaoyan cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya di dalam sana masih ada seleksi. Jika dalam seleksi ini Xiaoyan tidak terpilih, kemungkinan dia hanya bisa melupakan 3 perubahan misterius api surgawi. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, aku akan melihat apa yang akan terjadi di dalam sana. Tetua Cihuo hanya tersenyum ketika dia melihat pada Xiaoyan. Segera setelah itu, mengajak Xiaoyan untuk memasuki aula besar. Xiaoyan yang ikut di belakang tetua Cihuo, mereka dengan mudah melewati pertahanan yang cukup ketat dari aula besar ini. Setelah itu, para penjaga itu pun mendorong lembut pintu dari aula. Interior dalam aula sendiri terlihat cukup megah, yang kemudian penatua Cihuo buru-buru masuk ke dalamnya setelah pintu terbuka. Dia kali ini membungkuk ke arah kursi pimpinan sambil mengatakan, Kepala Lembah, Cihuo telah datang untuk melaporkan penyelesaian dari misiku. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang kini telah tiba. Saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar dan kebanyakan dari mereka menggunakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, jelas sudah cukup tua, dan wajah-wajah dari para orang tua ini terlihat acuh tidak acuh. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa terkekang, meskipun tempat ini merupakan markas besar dari lembah api yang terbakar. Seorang lelaki tua dengan tubuh yang cukup kurus telah duduk di kursi pimpinan. Dia segera tersenyum ke arah tetua Cihuo. Sementara di belakangnya ada seorang wanita dengan pakaian berwarna merah yang terlihat cukup cantik, karena wanita itu adalah putri dari lelaki tua yang ada di tempat ini. Pria tua itu segera tersenyum pada tetua Cihuo yang kemudian mengatakan, Cihuo, kamu menjadi orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini. Kenapa kau tidak menyuruh masuk Grandmaster yang kau bawa? Apakah kau mencoba membiarkan orang lain mengatakan bahwa lembah api yang terbakar ini tidak memiliki keramahan terhadap seorang tamu? Tetua Cihuo buru-buru menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melihat pada pintu aula sambil mengatakan, Saudara muda Yan Xiao, silakan masuk. 10 alkemis yang berada di dalam ruangan ini, mereka segera mengangkat alisnya karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar nama dari Yan Xiao. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun berjalan memasuki aula, yang membuat seluruh tempat ini menjadi hening. Dalam sekejap, tatapan mata orang-orang tua itu melihat aneh ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri tidak mempedulikan hal ini. Dia segera membungkuk dan memberikan hormat pada pimpinan dari lembah api yang terbakar sambil mengatakan, Yan Xiao menyapa kepala lembah. Lelaki tua itu pun cukup terkejut ketika melihat ke arah Xiaoyan. Namun dia mampu menyembunyikan emosinya dengan cukup baik. Tatapan matanya secara perlahan menyapu tubuh Xiaoyan. Setelah itu, sebuah kejutan di dalam matanya menjadi lebih padat. Pria tua ini kemudian tertawa sambil mengatakan, Saudara muda Yan Xiao, kau terlalu sopan. Panggil saja aku yang tua ini sebagai Tang Zhen. Dan tidak disangka, saudara muda telah mencapai kelas Daozong di usia yang masih sangat muda. Bakat ini benar-benar langka. Ucapan dari Tang Zhen itu membuat banyak orang yang ada di dalam tempat ini menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang masih sangat muda ternyata seorang Daozong. Sementara gadis berbaju merah yang ada di samping Tang Zhen juga melihat Xiaoyan dengan tatapan mata yang cukup aneh, karena dia merupakan orang paling menonjol dalam generasi muda lembah api yang terbakar. Jelas dia sangat mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Daozong di usia muda seperti ini. Selain itu, yang membuatnya merasa tidak percaya adalah usia dari Xiaoyan yang tampaknya lebih muda dari dirinya. Xiaoyan terlihat cukup tenang. Dia segera tersenyum sambil berkata, Kepala lembah Tang telah memujiku secara berlebihan. Aku hanya beruntung saja jika dibandingkan dengan orang lain.
Tatapan mata dari Xiaoyan menyapu tubuh dari Tang Zhen yang berada di kursi pimpinan. Namun Xiaoyan cukup terkejut karena dia tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh Tang Zhen ini. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dalam hati, sebenarnya orang tua ini mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan Tang Zhen mungkin lebih besar jika dibandingkan dengan Lei Xunxi dari pavilion petir angin. Seorang lelaki tua yang menggunakan jubah alkemis dan memiliki raut wajah yang cukup sombong serta acuh tidak acuh, kini berkata, mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga bisa dianggap sebagai kemampuan. Namun yang dibutuhkan oleh Tang Zhen hari ini bukanlah seorang ahli Douzong, tapi itu adalah Grandmaster Alkemis sejati, Tetua Jihuo. Apakah kau benar-benar tidak membawa orang yang salah? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Tetua Jihuo hanya bisa mengangkat alisnya. Dia segera tersenyum sambil mengatakan, Grandmaster Mo, percayalah bahwa aku yang tua ini masih memiliki penglihatan yang cukup bagus. Saudara muda Xiaoyan memang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh kepala lebah. Mendengar ucapan dari Tetua Jihuo, Grandmaster Mo itu hanya bisa mendengus pelan dan tatapan matanya melirik pada Xiaoyan dengan acuh tidak acuh. Sementara Tang Zhen kali ini cukup terkejut karena selama ini dia belum pernah mendengar keraguan dari seorang Grandmaster Mo. Namun hari ini dia menunjukkan keraguan itu ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan. Segera setelahnya, Tang Zhen pun tertawa sambil mengatakan, hahaha, jika itu benar-benar yang disebutkan oleh Tetua Jihuo, berarti bakat dari saudara muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putriku. Bukan masalah sederhana untuk bisa mencapai kekuatan yang hebat dalam keterampilan alkemis dan juga bisa mencapai kelas Douzong di saat yang bersamaan. Gadis berbaju merah yang ada di samping Tang Zhen, dia tidak terima jika ayahnya membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kemudian gadis cantik itu pun berkata, langsung membuat kesimpulan hanya setelah mendengar ucapan dari orang lain. Ayah, kupikir kau sudah terlalu tua dan kali ini menjadi cukup kacau. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum karena sepertinya gadis muda berbaju merah itu benar-benar merasa tersaingi oleh seorang Xiaoyan. Namun dirinya bisa merasakan bahwa gadis ini tidak memiliki niat buruk terhadap Xiaoyan. Hanya saja dia tidak terima jika dirinya dibandingkan dengan orang lain oleh ayahnya sendiri. Tang Zhen kemudian tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, saudara muda Yan Xiao, mohon kau duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya dan dia kini duduk di kursi kosong berdampingan dengan Tetua Jihuo. Selanjutnya, Tetua Jihuo pun menjelaskan pada Xiaoyan tentang siapa alkemis sombong yang meremehkan dia sebelumnya. Yan Xiao, Grandmaster Mo itu adalah seorang alkemis tingkat 6 dan dia mampu memurnikan obat di puncak level tingkat 6. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, kemungkinan akan bisa mencapai tingkat 7. Mulut dari orang itu memang cukup kejam. Kau bersikaplah seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan dia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang ke tempat ini merupakan orang-orang yang cukup terkenal, kecuali Xiaoyan seorang diri. Tiba-tiba saja Tetua Jihuo pun kembali mengatakan, namun dengan keterampilan saudara muda Yan Xiao, kau tidak perlu memandang orang tua itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah memperhatikan dua orang yang duduk di sebelah kiri dan juga kanan kepala lembah. Xiaoyan segera melihat kepada dua orang tua itu yang hingga detik ini menutup matanya. Samar-samar Xiaoyan bisa merasakan kekuatan spiritual yang agung dari dua tubuh orang itu. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, sebenarnya mereka berdua merupakan alkemis tingkat 7. Tetua Jihuo kemudian dengan lembut menjelaskan pada Xiaoyan, kedua orang itu sebenarnya menikmati reputasi besar di wilayah tengah ini. Salah satu alasannya adalah mereka memiliki keterampilan alkemis yang cukup hebat, sementara yang lainnya adalah mereka berdua merupakan penatua eksternal dari Menara Pil. Bahkan kepala lembah memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar hal ini, yang tanpa sadar dia berkata, tetua eksternal dari Menara Pil. Gelar ini cukup mengejutkan. Tiba-tiba saja Tang Zhen segera terbatuk di kursi pimpinan dan tatapan matanya menyapu pada orang-orang yang ada di dalam tempat ini sambil berkata, hahaha, karena semua orang telah tiba, aku orang tua ini akan berbicara tentang masalah yang aku hadapi. Dan seharusnya semua orang telah menyadari bahwa diriku ingin memperbaiki pil obat. Dan pil obat ini
merupakan pil obat level 7 tingkat tinggi. Mendengar ucapan dari Tang Zen, ekspresi dari 10 Grandmaster Alchemist di dalam tempat ini segera berubah. Karena pil tingkat 7 adalah sesuatu yang cukup sulit untuk mereka murnikan. Tepat ketika Tang Zen berkata seperti itu, kedua tetua eksternal dari menara pil, mereka secara perlahan juga membuka matanya, yang kemudian melirik pada Tang Zen sambil berkata, pil obat level 7 tingkat tinggi. Ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua cukup ragu untuk bisa memperbaikinya. Mendengar kata-kata seperti itu, Tang Zen hanya tersenyum kemudian mengatakan, hahaha, kamu bisa menyerahkan masalah ini kepada aku yang sudah tua. Meskipun diriku bukanlah seorang alkemis, namun ada beberapa kemampuanku yang tidak kalian miliki. Dan yang aku butuhkan saat ini hanyalah 2 alkemis yang bisa menahan api 9 naga petir milikku. Setelah mengatakan hal itu, Tang Zen dengan lembut mengepalkan tangannya, dan sebuah nyala api kini telah keluar dari dalam tangannya. Ketika melihat hal ini, Zhou Yan segera menyipitkan matanya, yang kemudian berkata, apakah itu sebenarnya adalah api 9 naga petir? Tang Zen tersenyum, kemudian dia mengatakan, semuanya, tolong keluarkan kekuatan spiritual kalian. Jika mampu menahan pemanggangan dari api 9 naga petir milikku ini, maka kalian akan memenuhi syarat dari standar kualifikasi yang aku minta. Ucapan dari Tang Zen membuat seluruh aula besar menjadi cukup sunyi. Para alkemis yang ada di tempat ini menyadari betapa mengerikan kekuatan dari api 9 naga petir. Kedua tetua eksternal dari menara pil, mereka merenung sejenak sebelum secara perlahan mengatakan, kepala lembah Tang, kita semuanya menyadari betapa kuatnya api 9 naga petir milikmu ini, dan ada kekuatan naga yang telah berkumpul di dalam api surgawi ini. Oleh karenanya, hal itu akan memiliki efek ajaib yang cukup mengejutkan bagi jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang ada di tempat ini yang mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk bisa menanggung kekuatan dari api 9 naga petir. Tang Zen hanya tersenyum lalu mengatakan, Grandmaster Huan, percayalah bahwa aku orang tua ini tahu batasanku sehubungan dengan hal itu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit saja di dalam pemanggangan dari api 9 naga petir, maka orang itu bisa dianggap lulus. Lagi pula, orang yang membantuku ini harus memiliki kemampuan untuk bisa menahan panasnya api 9 naga petir. Jika tidak, maka mereka hanya akan terluka. Karena aku telah mengundang kalian semua ke tempat ini, tentu saja aku tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanannya. Bahkan jika kalian gagal, lembah api yang terbakar ini masih akan memberikan hadiah yang cukup besar. Semua orang yang berada di dalam aula hanya bisa terdiam sambil menganggukkan kepalanya. Sementara gadis berbaju merah melihat para Grandmaster Alchemist yang memiliki keraguan di raut wajah mereka, dan tanpa sadar membuatnya segera tersenyum. Karena gadis ini mengetahui sebenarnya para orang tua ini cukup takut ketika mendengar api 9 naga petir. Detik berikutnya, tatapan mata dari gadis cantik itu melihat pada Zhou Yan, dan dia cukup terkejut karena Zhou Yan menjadi satu-satunya orang dengan raut wajah yang masih biasa saja. Seolah-olah dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun terhadap api 9 naga petir. Hal ini membuat gadis cantik yang bernama Tang Guo'er itu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Zhou Yan sedang berakting atau benar-benar tidak tahu tentang api 9 naga petir. Tiba-tiba saja, seorang pria berambut putih kini segera memecah keheningan karena kepala lembah Tang telah mengatakan hal seperti ini. Cukup wajar jika kita tidak bertindak seperti seorang pengecut. Baiklah, aku akan melakukan tes seperti yang diusulkan oleh kepala lembah. Senyuman pun segera muncul di raut wajah dari Tang Zen ketika mendengar kata-kata ini. Segera setelahnya, Tang Zen menjentikan jari, dan api yang ada di tangannya kali ini secara perlahan melayang ke arah depan dan akhirnya tergantung di udara aula yang besar. Api itu memancarkan aura yang cukup panas, sementara di dalamnya ada seekor naga kecil yang telah menari-nari. Seolah-olah naga ini memiliki kecerdasan sendiri, dan semua orang menyadari jika sampai naga ini memberikan serangan, kemungkinan kekuatan spiritual mereka akan segera tertekan. Tang Zen pun sambil tersenyum dia mengatakan, selanjutnya Grandmaster mana
yang akan mencoba terlebih dahulu. Seorang pria tua berjubah putih tiba-tiba saja berdiri. Dia menangkupkan kedua tangannya pada Tang Sen sambil mengatakan, "Karena tidak ada yang mau memulai duluan, izinkan aku yang tua ini untuk mencobanya. Dan aku telah lama mendengar tentang api 9 naga petir dari lembah api yang terbakar. Perjalanan ini tidak dianggap sia-sia jika aku bisa menguji kekuatan dari api surgawi itu." Tang Sen tersenyum, kemudian mengatakan, "Grandmaster Hua, silakan mencoba." Tetua Cihuo yang ada di samping Xiaoyan, dia segera berkata, "Orang itu bernama Tetua Hua Chen, dan dia juga merupakan seorang alkemis yang berada di puncak level 6. Dia memiliki beberapa reputasi yang cukup besar di wilayah tengah ini." Xiaoyan mengagukan kepalanya setelah itu melihat pada Tetua Hua Chen yang akan mencoba seberapa kuat api 9 naga petir. Detik berikutnya, Tetua Hua Chen mengepalkan tangan dan sekelompok api berwarna merah ini telah muncul dari dalam tangan itu. Setelahnya, kekuatan spiritual dengan cepat dikeluarkan dari antara alisnya yang kemudian masuk ke dalam api berwarna merah ini. Hal itu membuat api berwarna merah segera bergoyang, kemudian berubah menjadi sosok manusia yang seukuran telapak tangan terbuat dari api. Karena sosok manusia mini ini terbentuk dari kekuatan spiritual dari Tetua Hua Chen. Hal itu dilindungi oleh api berwarna merah yang merupakan api binatang. Ketika Xiaoyan melihat api berwarna merah, dia bergumam pada dirinya sendiri. Api yang digunakan oleh orang ini seharusnya merupakan api binatang. Namun, masih ada terlalu banyak celah antara api ini dengan api 9 naga petir. Aku cukup yakin orang tua ini tidak akan mampu bertahan. Ketika Xiaoyan mengatakan hal ini, Tetua Hua Chen tiba-tiba saja menjentikkan jarinya dan sosok manusia kecil yang diselimuti api berwarna merah ini segera melesat yang kemudian masuk ke dalam api 9 naga petir. Tiba-tiba saja naga yang ada di dalamnya mengaum. Segera setelah itu, memberikan serangan yang cukup mengerikan terhadap kekuatan spiritual milik Tetua Hua Chen. Hanya dalam satu serangan, kekuatan spiritual milik Tetua Hua Chen segera dihancurkan. Bahkan tubuhnya sampai gemetaran dan dia terdorong mundur. Ekspresi raut wajahnya juga telah berubah menjadi cukup pucat. Tetua Hua Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Benar-benar layak menjadi api surgawi. Aku orang tua ini mengaku kalah." Beberapa Grandmaster Alkemis yang ada di tempat ini, raut wajah mereka segera berubah ketika melihat bahwa Tetua Hua Chen saja tidak mampu bertahan 1 menit di dalam serangan dari api 9 naga petir. Beberapa Alkemis yang cukup penasaran, mereka juga maju dan mencobanya. Namun, kekuatan spiritual dari orang-orang tua ini segera dikalahkan dan juga dihancurkan oleh api 9 naga petir. Hal itu termasuk Grandmaster Mo yang tadinya memberikan ejekan pada Xiaoyan. Tang Sen yang melihat hal ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang cukup murung. Banyak Grandmaster Alkemis telah gagal dan yang belum mencobanya hanyalah 2 tetua eksternal dari Menara Pil dan juga Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan diabaikan oleh para orang tua itu. Tatapan mata mereka semuanya hanya tertuju pada 2 tetua eksternal dari Menara Pil itu. Karena mereka menyadari bahwa 2 orang tua ini merupakan alkemis tingkat 7 yang ada di dalam aula besar ini. Grandmaster Huan hanya bisa menarik nafas, yang kemudian dia bertukar pandang dengan rekan yang ada di sampingnya sebelum perlahan berdiri sambil mengatakan, "Api 9 naga petir, kekuatan naga yang mengguncang jiwa seseorang, benar-benar ujian yang tidak mudah." Setelah mengatakan hal ini, Grandmaster Huan itu pun menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna putih yang tidak biasa kini segera keluar. Hal itu tidak memancarkan hawa panas, sebaliknya yang terpancar adalah hawa dingin. Ketika melihat hal ini, Tang Sen cukup terkejut yang kemudian mengatakan, "Api langit dingin." Nyala api dari Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh piton tulang langit, bukan? Dikabarkan bahwa piton tulang langit hanya akan muncul di daerah yang sama dengan kemunculan dari api tulang dingin, dan nyala api binatang yang ada di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang cukup mirip dengan api tulang dingin. Mendengar ucapan dari Tang Sen, Xiaoyan hanya mengangkat alisnya dan dia cukup terkejut karena sebenarnya api milik Grandmaster Huan merupakan api langit dingin. Tidak disangka-sangka hal itu masih memiliki keterkaitan dengan api tulang dingin milik Yalao yang saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Grandmaster Huan hanya bisa tersenyum
yang kemudian mengatakan, api tulang dingin. Aku tidak memiliki berkas macam itu untuk berhasil bertemu dengannya, dan aku hanya berhasil menemukan api dari piton tulang langit. Setelah berkata seperti ini, kekuatan spiritual dari Grandmaster Huan segera dikeluarkan dari antara alisnya. Hal ini kemudian bergabung dengan api langit dingin. Segera setelahnya berubah menjadi ular piton berwarna putih yang kemudian masuk ke dalam api 9 naga petir. Tiba-tiba saja naga api yang berada di dalam api 9 naga petir kini langsung memberikan terkaman. Namun sebenarnya api langit dingin ini mampu melindungi kekuatan spiritual dari Grandmaster Huan dari serangan naga api yang ada di dalamnya. Waktu pun terus berjalan dan akhirnya Grandmaster Huan benar-benar mampu menyelesaikan tantangan dari kepala lembah Tangzhen. Segera setelahnya Grandmaster Huan menarik kembali kekuatan spiritual dan juga api langit dinginnya sambil mengatakan, memang layak menjadi api surgawi yang berada di peringkat 12. Aku orang tua ini harus mengakui kehebatannya. Tangzhen hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, selamat Grandmaster Huan, kau telah berhasil. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada tetua eksternal lainnya dari menara pil sambil mengatakan, Grandmaster Shao, sekarang giliranmu. Tanpa basa-basi lagi Grandmaster Shao segera berdiri dan dia mengeluarkan api binatang dari dalam telapak tangannya, kemudian digabungkan dengan kekuatan spiritual. Dan seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, Grandmaster Shao ini hanya bisa bertahan 7 menit saja sebelum pada akhirnya api dan juga kekuatan spiritualnya dihancurkan oleh naga api yang ada di dalam api 9 naga petir. Hal itu membuat Grandmaster Shao hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya karena dia telah gagal di dalam seleksi ini. Sementara sebuah kekecewaan telah muncul dalam tatapan mata Tangzhen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Shao tidak mampu bertahan hingga akhir. Yang kemudian Tangzhen pun mengatakan, aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian, namun aku sebenarnya membutuhkan 2 orang. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan, bukankah masih ada Grandmaster Alchemist lainnya yang belum mencoba ujian ini? Ucapan tersebut membuat Tangzhen cukup terkejut, dan para orang tua yang berada di dalam aula ini dengan ragu-ragu mereka melihat ke arah Xiaoyan. Sementara Tangzhen segera mengatakan, saudara muda Yan Xiao, apakah kau juga ingin mencobanya? Gadis cantik berbaju merah yang ada di samping Tangzhen, dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan tatapan mata cantiknya terus melihat pada Xiaoyan yang penuh dengan minat. Karena dia sebenarnya juga penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan ini yang telah mendapatkan pujian dari ayahnya. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ataukah hanya orang kampungan yang tidak berguna? Xiaoyan segera tersenyum. Dia kemudian berdiri sambil berkata, karena aku telah datang ke lembah api yang terbakar, maka secara alami aku harus mencoba ujian ini. Beberapa Grandmaster Alchemist yang ada di dalam aula besar, tatapan mata mereka penuh ejekan ketika melihat ke arah Xiaoyan, dan mereka menganggap kemungkinan Xiaoyan ini tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit. Tangzhen hanya mengangkat tangannya kemudian berkata, karena saudara muda Yan Xiao tertarik, silakan mencobanya. Jika kau bisa melewatinya, maka dirimu dan juga Grandmaster Huan akan menjadi 2 orang yang terpilih. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera mengepalkan tangan yang kemudian api berwarna hijau giok kini telah muncul dalam genggaman tangan milik Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Tangzhen pun cukup terkejut dan dia tidak menduga bahwa sebenarnya Xiaoyan juga orang yang cukup mahir di dalam pengendalian api. 2 tetua eksternal dari menara pil juga cukup terkejut ketika melihat api hijau di bawah kontrol yang cukup baik dari seorang Xiaoyan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa merasakan suhu panas dari api yang ada di tangan Xiaoyan. Tangzhen yang berada di kursi pimpinan hanya bisa mengurutkan keningnya. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat tajam ke arah api milik Xiaoyan, dan dia merasakan bahwa api hijau giok ini bukanlah api biasa. Hal itu membuat Tangzhen berkata dalam hati, api bersuhu rendah seperti itu mungkin lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Doqi. Yan Xiao, bocah ini bukan bocah biasa. Sementara Xiaoyan sendiri tidak peduli dengan tatapan mata dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Segera setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritual yang kemudian bergabung dengan nyala api yang ada di tangannya. Hal ini segera membentuk api teratai hijau yang cukup indah. Api itu secara perlahan berputar
Dan Xiaoyan menjentikan jarinya membuat api teratai hijau segera masuk ke dalam api 9 naga petir. Tiba-tiba saja api 9 naga petir ketika dimasuki oleh api teratai hijau menjadi cukup beringas. Senyuman beberapa Grandmaster Alchemist yang ada di tempat ini menunjukkan sebuah ejekan, dan mereka yakin bahwa api teratai itu akan segera dihancurkan. Namun pemandangan seperti itu tidak pernah muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyuman di raut wajah mereka kini juga telah menghilang dan berubah menjadi kaku. Tatapan mata semua orang kini telah melotot dengan cara yang cukup aneh, karena sebenarnya naga api yang berada di dalam api 9 naga petir yang tadinya ganas ini telah menjadi lebih lembek, dan dia tidak berani mendekati api teratai hijau, hanya berputar-putar saja untuk menjaga jarak. Sesuatu seperti ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang, termasuk Tang Zhen, melihat tingkah aneh dari naga api miliknya. Raut wajah Tang Zhen kini telah berubah menjadi cukup serius, karena dia sangat menyadari tidak banyak api di dunia ini yang bisa membuat api 9 naga petirnya terlihat ketakutan. Dan dia cukup yakin bahwa sebenarnya api teratai hijau yang dikeluarkan Xiaoyan merupakan api surgawi. Tang Zhen kemudian bergumam pelan di dalam hatinya, api berwarna hijau giok ini tampaknya tidak ada di peringkat manapun dari api surgawi, dan satu-satunya hal yang mirip adalah warna hijaunya cukup mirip dengan api inti teratai hijau yang berada di peringkat 19, tapi kilaunya tidak begitu padat. Terlebih lagi, jika itu merupakan api inti teratai hijau, hal itu masih tidak akan bisa membuat api 9 naga petirku terlihat ketakutan seperti ini. Xiaoyan, orang ini memang tidak sederhana. Gadis cantik yang bernama Tang Huo'er juga cukup terkejut ketika dia melihat adegan seperti itu. Baru kali ini dia menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan bukan orang kampungan, karena dia memang memiliki beberapa kemampuan. Tanpa sadar, Tang Huo'er hanya bisa mengepalkan tangannya dengan cukup erat. Sebuah kejutan juga telah muncul dalam tatapan mata dua tetua eksternal dari Menara Pil, karena mereka adalah orang yang cukup berpengalaman dan secara alami samar-samar bisa menebak tentang api teratai hijau milik Xiaoyan itu. Mereka berdua kemudian mengatakan, sungguh tidak terduga bocah yang masih sangat muda ini sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang tertarik jika sampai berita ini menyebar. 10 menit pun telah berlalu. Xiaoyan kemudian memberikan isyarat pada api teratai hijaunya untuk segera meninggalkan api 9 naga petir. Hal itu kemudian berubah menjadi sekelompok api yang masuk kembali ke dalam tangan Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan melihat pada Tang Zhen. Dia tersenyum sambil mengatakan, "Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu apakah aku lulus dalam ujian ini?" Sambil membelai janggutnya, Tang Zhen hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata pada Xiaoyan, "Saudara muda Xiaoyan, apakah kau masih membutuhkan aku orang tua ini untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, saudara muda Xiaoyan, kau lulus ujian, dan aku cukup senang karena telah mendapatkan 2 orang yang benar-benar butuhkan." Tatapan mata dari Tang Zhen segera melihat pada tetua Jihuo, kemudian berkata, "Jihuo, kau telah menjalankan tugasmu dengan cukup baik, karena kau bisa menemukan seorang pemuda dengan bakat luar biasa seperti saudara muda Yang Xiao ini." Tetua Jihuo hanya tersenyum. Dia kemudian dengan hormat mengatakan, "Aku hanya beruntung saja mampu bertemu dengan saudara muda Yang Xiao. Hal itu bisa dianggap sebagai keberuntungan yang langka." Beberapa Grandmaster Alchemist yang ada di dalam aula ini, tatapan mata mereka telah berubah menjadi tidak wajar ketika mendengarkan ucapan dari Tang Zhen. Terutama, hal itu terjadi pada Grandmaster Mao yang sejak awal memberikan ejekan pada Xiaoyan. Dan kali ini, seolah-olah Grandmaster Mao telah mendapatkan tamparan yang keras. Selain itu, dia tidak mengerti bagaimana caranya Xiaoyan bisa memiliki api surgawi pada usia yang masih sangat muda. Ekspresi di raut wajah dari Grandmaster Mao benar-benar tidak senang ketika dia melihat pada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri hanya melirik Grandmaster Mao dengan acuh tidak acuh, dan dia tidak terlalu memperdulikan sikap dari orang tua yang sangat sombong itu. Tiba-tiba saja Tang Zhen tersenyum. Dia kemudian mengatakan, "Semuanya percayalah
Aku akan mengundang kalian semua untuk menonton ketika penyempurnaan pil dimulai. Senyum di raut wajah dari Grandmaster Mo ini telah terbentuk ketika dia mendengar kata-kata dari Tang Zen, yang kemudian tatapan matanya melihat tajam ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Bocah kecil, meskipun kau memiliki api surgawi, kau hanya akan menghancurkan banyak hal jika dirimu tidak memiliki kemampuan. Dan jika kau menghancurkan bahan-bahan obatnya yang sangat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan kau tidak akan mendapatkan hadiah apapun." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian jawabnya, "Terima kasih banyak atas pengingatmu, Grandmaster Mo. Kau bisa menonton di samping saja. Serahkan masalah ini padaku, dan aku akan membantu kepala lembah Tang memurnikan pil obat bersama dengan Grandmaster Huan." Suara ejekan dari Xiaoyan itu membuat raut wajah dari Grandmaster Mo terlihat sangat jelek. Namun dia tidak berani mengungkapkan kemarahannya di dalam tempat ini. Sementara Tang Boer hanya bisa tersenyum tipis, tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani memprovokasi Grandmaster Mo dengan cara seperti itu. Namun Tang Boer buru-buru menutup mulutnya ketika Tang Zen melotot ke arahnya. Tang Zen kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Semuanya jangan berdebat lagi tentang hal ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil obat ini mungkin memang berharga, tapi dengan kemampuan dari lembah api milikku, kita masih bisa mengumpulkan bahan obatnya. Maka dari itu, tidak perlu ada beban mental ketika membantu diriku dalam perbaikan pil obat ini. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak sederhana. Oleh karenanya, aku akan memberikan pernyataan dengan jelas. Selama kalian berdua bisa membantuku dan berhasil menyempurnakan pil obat, maka hadiah yang kalian terima akan sangat memuaskan. Dan tentu saja, kalian berdua bisa meminta apapun yang kalian butuhkan selama diriku bisa memberikan hal itu." Mendengar kata-kata seperti ini, jantung dari Xiaoyan pun berdebar-debar. Yang kemudian dia buru-buru menangkupkan dua tangannya sambil tersenyum. Xiaoyan berkata, "Kepala lembah Tang, bolehkah aku tahu apakah hadiah ini juga mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari lembah api yang terbakar?" Pertanyaan dari Xiaoyan itu membuat Tang Zen terkejut. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya tertawa sambil mengatakan, "Selama itu bukan beberapa rahasia dari lembah api yang terbakar, maka dirimu boleh meminta apapun." "Saudara muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu sebenarnya apa yang kau inginkan?" Ditanya seperti ini, jantung dari Xiaoyan pun berdebar dengan cukup kencang. Tatapan matanya segera melihat pada Tang Zen, dan dia secara perlahan mengatakan, "3 perubahan misterius api surgawi." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tang Zen akan benar-benar memberikan Xiaoyan 3 perubahan misterius api surgawi itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.